Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan setiap kami. Itu kenapa kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami percaya kalau kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu melimpah sampai hari ini. Artinya kelimpahan yang sama akan terus menjadi bagian hidup kami sampai akhir hidup kami. Hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, semuanya pasti diberkati. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami sudah boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Doa kami, pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami, ubahkan bagaikan tanah yang subur. Berikan kami kerendahan hati yang mau untuk diajar. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan malam hari ini Tuhan menyampaikan firman. Doa kami Tuhan, urapan-Mu mengalir. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa, mohon ampun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang terbatas ini Tuhan jadi luar biasa, untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Sehingga benar-benar semua jemaat yang hadir, semua jemaat yang menyaksikan, semua jemaat yang Tuhan percaya untuk dilayani malam hari ini, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban untuk setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang kalau sukacita, orang kalau senyum saudara, saya mau bilang saudara, Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Artinya apa? Senyum, sukacita, tubuhmu pasti sehat sempurna. Amin saudara. Dan saya mau bilang kalau saudara senyum, sukacita itu terpancar aura sorgawi saudara. Iya, kalau orang senyum saudara, waduh aura sorgawi terasa. Tapi kalau waduh mukanya sangar-sangar terus, aura neraka itu saudara. Makanya saudara senyum, saya senang, rasa aura sorga. Boleh bilang sama kanan kirimu, dekat kamu ada aura sorga. Haleluya. Ini yang lagi PDKT sekalian ngegombal ini saudara. Haleluya. Tapi senang bisa jumpa saudara. Begitu semangatnya cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan. Janji Tuhan kita pasti diberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang dulu sama kanan kirimu, makanya semangat. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh, tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk, sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Mazmur pasal yang ke-143 ayatnya yang pertama. Mazmur pasalnya yang ke-143, kita akan baca ayatnya yang pertama. Satu ayat saja sebagai ayat pembuka sekaligus dasar dari pembahasan kita hari ini saudara. Mazmur pasalnya yang ke-14, 143 ayatnya yang pertama saudara. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam apa? Demi keadilanmu. Sekali lagi saudara, 3, ya. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah apa?
telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam apa? Kesetiaanmu demi apa? Keadilanmu. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara, jelas betul bahwa Daud, pemazmur, sedang dalam posisi di mana dia menginginkan doanya dijawab Tuhan. Pemazmur sedang ada pada posisi di mana dia berharap doanya itu didengar dan dijawab, diberikan oleh Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, memang ketika bicara tentang doa, setiap kita ketika berdoa pasti rindu doa kita dijawab Tuhan. Ketika kita berdoa minta sesuatu, saya percaya setiap kita pasti rindu agar supaya apa yang kita minta itu dijawab Tuhan, saudara. Contohnya, ketika kita berdoa minta berkat sama Tuhan, saya percaya kita rindu, kita berharap doa yang kita minta berkat itu Tuhan berkati, Tuhan kasih, Tuhan jawab. Contohnya, entahkah tiba-tiba kita dipromosikan di kantor kita, ataukah kita tiba-tiba dapat berkat besar, dapat tender besar, dapat hal-hal yang job-job besar, saudara, tawaran-tawaran besar dan lain sebagainya. Kita berharap doa kita minta berkat itu dijawab Tuhan. Ketika kita berdoa minta yang namanya mujizat, saya percaya kita berharap doa itu Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tiba-tiba dokter bilang kita sudah sembuh, dokter bilang kita nggak usah dioperasi, boleh pulang dan lain sebagainya. Begitupun yang udah Jonas, jomblo tingkat ngenes katanya saudara. Yang paling banyak wanita-wanita biasanya ini saudara. Yang udah pengen banget punya jodoh, dan udah mendekati usia-usia tidak muda lagi, memang ketika dia berdoa, Tuhan aku mau jodoh, pasti dia pengen doanya dijawab Tuhan, saudara. Entahkah mungkin ketika dia keluar nias pas depan lobi, akhirnya tangan kanannya disenggol sama spion Ferrari. Aduh, diserempet spion Ferrari. Aduh, dia mau marah, siapa sini? Pas dia mau marah, yang keluar ternyata pria tampan dan rupawan. Kamu nggak apa-apa, itu pasti responnya, nggak apa-apa. Tabrak lagi aja, tabrak. Haleluya. Saya mau bilang saudara, setiap kita ketika kita berdoa, kita pasti merindukan, kita pasti menginginkan doa kita dijawab Tuhan. Tapi pertanyaan saya, pernahkah saudara ada pada posisi di mana doanya nggak dijawab Tuhan? Kalau iya boleh angkat tangan, dan saya akan angkat tangan karena saya pernah ada pada posisi itu. Oke, yang lain apa? Doanya selalu dijawab Tuhan. Hah? Yang setiap berdoa minta apapun langsung kasih. Langsung kasih. Ya. Jika iya saya mau tanya, saudara ada orang dalam atau bagaimana? Terus yang lain apa? Tidak pernah dijawab sama sekali. Dari lahir sampai sekarang berdoa nggak pernah Tuhan jawab. Itu maju pengurapan, kutuk. Saya mau bilang saudara, ada begitu banyak orang pernah atau mungkin sedang ada pada posisi di mana Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan saya mau bilang saudara, ketika Bapa yang baik itu tidak menjawab doa kita, pasti ada alasan yang baik di balik semua itu. Sekali lagi saudara, ketika Bapa yang baik itu tidak menjawab doa kita saudara, pasti ada alasan yang baik di balik semua itu saudara. Dan saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita merenungkan, mempelajari bahan Alkitab ini saudara, bahan judul ini saudara. Kenapa? Karena supaya saudara dan saya ketika saudara ada pada posisi di mana doa belum dijawab Tuhan atau doa tidak dijawab Tuhan, saudara dan saya tidak menjadi orang yang kecewa, tidak menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena kalau kita punya pemahaman yang benar, sekalipun doa tidak dijawab Tuhan, kita tetap percaya, tetap berharap karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, itu kenapa tema khotbah saya hari ini. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya boleh lihat. Di sana saudara saya sudah share, di sana tema khotbah saya hari ini adalah bicara tentang mengapa Tuhan tidak menjawab. Tentunya akan saya bahas hari ini saudara dari perspektifnya Tuhan. Alasan kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita saudara. Dan yang pertama saya catat di sini saudara, apa alasan Tuhan sehingga dia tidak menjawab doa kita? Yang pertama, karena tidak seturut dengan kehendaknya. Sama-sama bilang sama saya, tidak seturut kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak seturut kehendak Tuhan. Amin. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Saudara boleh munculkan Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sama-sama kita akan baca. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11 yang sudah di sana. Boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab
aku ini mengetahui mengenai kamu. Demikianlah, yaitu apa? Dan bukan untuk memberikan kepadamu apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhanlah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhanlah rancangan yang terbaik buat setiap kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Nah, akan tetapi saudara, seringkali karena keterbatasan pengetahuan kita akan masa depan, seringkali tanpa kita sadari, yang kita minta adalah sesuatu yang sebenarnya bisa berbahaya buat kita, saudara. Sekali lagi, seringkali karena kita manusia-manusia yang terbatas, kita punya pengetahuan yang terbatas akan masa depan, tanpa kita sadari, doa yang kita minta sebenarnya sudah membawa kita pada kecelakaan, bisa membawa kita pada sesuatu yang sangat berbahaya. Dan saya mau bilang, saudara, ketika itu terjadi, tentu Dia Tuhan yang baik itu tidak akan kasih apa yang kita minta, karena Tuhan gak mau kecelakaan jadi bagian kita, saudara. Analoginya begini, saudara misalnya bersama keluarga ke taman safari. Kemudian saudara ikut yang namanya tur pakai mobil itu, saudara yang masuk lihat binatang-binatang. Banyak orang suka bercanda, yuk kemana taman safari, ngapain? Lihat saudara, lu kurang ajar itu orang-orang gitu. Misalnya saudara ikut gitu saudara tur yang masuk pakai mobil itu saudara. Akhirnya ketika di area singa, anak saudara yang gak pernah lihat singa secara langsung, dia terpesona ngelihat singa yang berbulu itu saudara. Akhirnya ketika dia ngelihat, dia langsung lihat, wow, singa itu wow banget, kayaknya lembut banget itu bulu-bulunya. Jadi teringat dengan karpet bulu yang di rumah. Akhirnya anak saudara, karena keterbatasannya akan pengetahuan akan masa depan yang akan terjadi, dia bilang sama saudara, Mama, Papa, Dede pengen turun, pengen peluk singa. Saudara kasih atau enggak? Hah? Enggak, yes. Kenapa? Karena saudara tahu masa depannya akan seperti apa. Kalau dia turun jadi cemilan dia saudara. Yes. Mau anak saudara nangis-nangis. Mau anak saudara jungkir balik salto-salto. Saya mau bilang saudara, saudara pasti gak akan kasih. Kenapa? Karena saudara tahu akan terjadi seperti apa. Saya mau bilang saudara, korelasinya begitupun kita dengan Tuhan seperti itu. Kadang-kadang karena keterbatasan kita akan pengetahuan, kadang-kadang akan masa depan itu, kadang-kadang kita minta sesuatu yang sebenarnya bisa berbahaya buat kita. Dan sebagai Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Tuhan gak kasih. Kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan kita saudara. Itu kenapa kadang-kadang ketika kita minta, sekalipun kita mau berdoa jungkir balik, mau penyembahan sampai pargoy, mau saudara, Tuhan gak jawab. Kenapa? Karena apa yang kau minta di luar dari rancangan damai sejahteranya. Apa yang kau minta itu berbahaya buat saudara. Amin. Itu kenapa saya mau bilang sekali lagi saudara. Ketika saudara berdoa dan doamu membawa pada kecelakaan. Tidak seturut dengan rancangan Tuhan. Saya mau bilang mohon maaf. Tuhan gak akan jawab. Amin. Anak-anak muda ketika kau berdoa, Tuhan aku mau sama si itu. Dia bad boy. Aku percaya kalau aku pacaran sama dia ada tantangan. Tuhan tahu pacaran sama dia akan membawa pada sakit hati. Dia akan ghostingin kamu. Tuhan kasih atau enggak? Tidak, bahaya. Makanya saya mau bilang saudara, jangan maksa. Tuhan tahu yang terbaik. Saya belajar dari kisah Bapak Gembala Sidang saudara. Beliau maunya adalah menjadi petapa di gunung. Tapi Tuhan enggak kasih itu. Kenapa? Karena sayang orang sehebat beliau harus jadi petapa di gunung sendirian saudara. Tuhan gak kasih itu, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa jadi seorang hamba Tuhan. Saya mau bilang saudara, saudara dan saya ketika kita berdoa dan doa kita di luar dari rancangannya Tuhan, Tuhan gak akan jawab. Tapi kabar baiknya, ketika saudara berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Nah di sini banyak orang yang suka bertanya sama saya, Pak Pendeta, tapi kan ada ayatnya Pak Pendeta, mintalah yang kamu kehendaki akan kuberikan. Saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita bahas supaya kita punya pemahaman. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 saudara. Sengaja saya mengajak saudara untuk kita sama-sama bahas. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 7. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, ya. Jikalau dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Sekali lagi saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Mungkin saudara mata saya, tuh Pak, ada kan minta saja yang kamu kehendaki, apa saja. Saya mau bilang saudara, kata apa yang kamu kehendaki ini saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata telo. Telo ini bicara tentang yang kamu kehendaki, tetapi juga bicara tentang yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendakinya saudara. Jadi simpelnya begini, yang Tuhan jawab adalah doa saudara yang sesuai kehendak saudara, di mana itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kenapa di bagian awal dikatakan apa saudara di sana? Bagian awal ayat yang tadi saudara. Jikalau kamu apa? Dan aku tinggal di dalam, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yang saya percaya orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam orang itu, doanya gak mungkin aneh-aneh. Amin. Gak mungkin orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam dia, terus ketika dia berdoa, Tuhan, aku tahu Mas Aris udah punya istri, tapi dia begitu cakep, brewoknya macho Tuhan. Aku berdoa dalam nama, gak mungkin. Iya dong, karena orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam dia, yang dia minta pasti seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu kenapa sekali lagi saudara, ketika yang kau minta di luar kehendak Tuhan, Tuhan gak jawab. Tapi sebaliknya, ketika yang kau minta seturut dengan kehendak Tuhan, akan jadi bagian hidupnya. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa seturut kehendak Tuhan. Doamu pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, alasan Tuhan sehingga dia tidak menjawab doa kita. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, karena belum waktunya. Sama-sama bilang sama saya belum waktunya. Sama-sama bilang sama saya karena belum waktunya. Yang saya percaya segala sesuatu ada waktunya. Amin. Segala sesuatu itu saudara ada timingnya. Ada right time, waktu yang terbaik. Contohnya hubungan suami istri. Untuk istri tegur suami, suami tegur istri. Itu ada waktu yang terbaik. Dan saya mau buka ini buat saudara, apalagi buat ibu-ibu. Shalom ibu-ibu. Lemes banget bu. Sekali lagi, shalom ibu-ibu. Nah mantap, itu baru ibu-ibu berhabis gajian begitu suaranya. Yang mau bilang, bu, laki-laki tuh bu punya ego lebih tinggi dari wanita bu. Dan saya mau bilang, waktu yang paling tepat untuk tegur suamimu adalah ketika dia lagi happy, dia lagi tenang, dia lagi santai. Itu waktu yang terbaik. Dia lagi santai, tenang. Saudara bisa lihat itu waktu yang terbaik. Saudara bisa datang, Pak. Jangan terlalu boros, Pak. Sekalipun dia campuran Ambon, Batak, Manado, Papua. Saya percaya. Iya. Saya percaya dia pasti responin dengan, oh ya udah mama, iya. Itu. Tapi jangan suami lagi capek. Baru habis dimarahin sama bos di kantor. Dia pulang macet-macetan sore-sore lapar. Terus tadi sebelum nyampe rumah diserempet bajai lagi saudara. Terus saudara langsung sambut. Papa gimana sih? Percaya. Sekalipun mungkin hatinya malaikat dia cekek saudara. Bu jangan tertawa bu. Dengerin bu, dengerin. Jangan nanti akhirnya datang, Pak Pendeta tolong doakan saya, kenapa? Saya dicekek. Ada waktunya. Nih saya sekarang bapak-bapak, shalom bapak-bapak. Yes, shalom, shalom, shalom. Yeah. Yeah. Macho. Pak, untuk tegur istri Pak, ada timingnya.
Wanita itu lembut Pak hatinya Pak. Ada timingnya. Sekalipun sekali lagi istrimu itu campuran Ambon, Batak, Manado, Papua lagi Pak. Tetap dalamnya itu Hello Kitty Pak. Makanya ada waktu yang terbaik. Dan time yang terbaik untuk tegur istri adalah ketika istri lagi sama. Lagi tenang, lagi santai, sama baru terima arisan. Waduh itu memang. Waduh baru terima arisan itu saudara. Mau saudara ngomong apa? Siap apa? Siap arisan. Ngomong. Jangan di saat istri lagi capek baru habis bersihin rumah seharian. Terus sore-sore saudara mau pulang kantor akhirnya dia beres-beres. Dia masak, tangan kanan masak, tangan kiri gendong anak. Kaki kiri nyuci. Kanan nyetrika. Waduh, terus saudara marah-marah. Bapak gimana? Waduh, itu kompor melayang. Pak, hati-hati Pak kompor Pak, makanya dengerin Pak. Saya mau bilang, segala sesuatu ada waktunya. Begitupun dengan jawaban doa. Segala sesuatu ada waktunya. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik buat saudara. Amin. Karena gini saudara, sesuatu yang baik sekalipun, jika diberikan pada saat yang tidak tepat, dapat menjadi sesuatu yang berbahaya. Sekali lagi, sesuatu yang baik sekalipun, jika diberikan pada waktu yang tidak tepat, dapat jadi bahaya. Kemarin saya kasih analogi saudara. Orang tua mau kasih mobil buat anaknya, hal yang baik. Tapi kalau dikasih saat anaknya masih TK, suruh nyetir sendiri, bom kar itu saudara. Iya kan? Ada timingnya saudara. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Dan makanya saya mau bilang saudara, kadang-kadang ketika kita berdoa, jangan langsung justifikasi, oh Tuhan gak jawab doa saya. No, kadang-kadang jawaban Tuhan itu bukan no, tapi wait. Tunggu, karena ada waktunya Tuhan. Sekalipun kau pikir itu udah waktu yang terbaik, tapi waktu Tuhan lebih tahu kapan waktu yang terbaik. Kau yang sementara menantikan pekerjaan, kau pikir, oh Tuhan udah saatnya aku terima pekerjaan, dapat pekerjaan. Udah 2 tahun aku nganggur. Saya mau bilang saudara, ada waktunya Tuhan. Amin. Wah Tuhan, udah waktunya aku terima mujizat kesembuhan. Ada waktunya Tuhan. Udah waktunya aku punya jodoh. Ada waktunya Tuhan. Kau masih SD, jangan dulu pikirin jodoh. Iya kan banyak anak SD zaman sekarang gara-gara gadget udah makin maju, cepat gedenya. Masih putih merah, udah panggil ayah bunda, ya Tuhan Yesus. Iya, udah panggil ayah bunda, udah mikirin nanti anak kita namanya apa. Hei, combro. Saya mau bilang, segala sesuatu ada waktunya. Saudara ingat, Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Kita baca 1 sampai 3 aja. Ini ketika Lazarus sakit dan akhirnya mati. Saudara, coba kita lihat Alkitab kita. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai kita baca sampai 3 saja. Selanjutnya saya akan jelaskan buat saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Ada seorang yang apa? Namanya, ia tinggal di kampung Maria dan kemudian ayat selanjutnya dikatakan apa di sana? Maria ialah apa? Yes, ayat yang ketiga dikatakan apa di sana? Dan Lazarus yang sakit itu adalah apa? Kedua perempuan itu apa? Tuhan, dia yang engkau kasih apa? Sakit. Dan singkat cerita, ketika Tuhan terima kabar itu, Tuhan gak langsung datang, Tuhan tunda dulu. Saya mau bilang saudara, dari perspektifnya Maria dan Marta, waktu yang terbaik untuk Tuhan datang adalah ketika Lazarus masih hidup. Waktu yang terbaik untuk Tuhan datang adalah ketika Lazarus dalam keadaan sakit, saudara. Akan tetapi ternyata berbeda dengan waktunya Tuhan. Tuhan justru datang di saat Lazarus, mohon maaf, sudah mati, saudara. Dan saya mau bilang saudara, saat Lazarus sudah mati, dari perspektifnya Maria dan Marta, terlambat sudah. Itu kenapa ketika Tuhan datang, mereka bilang apa guru, seandainya saja kau datang lebih awal, mungkin saudaraku tidak mati. Tapi saya mau bilang saudara, waktu Tuhan di atas waktunya mereka, Tuhan tahu yang terbaik. Seandainya saja Tuhan datang pada saat Lazarus sakit, mohon maaf, mungkin yang dia terima hanya mujizat kesembuhan saja. Tetapi karena Tuhan datang di waktunya Tuhan yang terbaik, yang mereka terima adalah apa? Mujizat kebangkitan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, percayalah,
Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doamu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum kita pindah ke poin yang terakhir, saudara. Ada satu quotes yang saya baca begini, saudara. Pemain musik boleh siap-siap, maju ke depan. Dikatakan apa di sana? Boleh munculkan quotesnya, saudara. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang paling baik. Mungkin bukan sesuai dengan waktu kita, saudara, yang kita mau. Tetapi adalah bicara tentang apa? Waktu yang kita butuhkan. Itu kenapa tugas kita percaya saja. Quotes yang berikutnya dikatakan apa, saudara? Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat. Memang butuh yang namanya sedikit kesabaran dan juga apa? Iman yang besar. Tetapi waktu Tuhan layak untuk ditunggu. Sama-sama bilang sama saya, layak ditunggu. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara. Pemain musik boleh maju ke depan saudara. Apa alasan sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita saudara? Adalah karena sebenarnya sudah dijawab. Tapi dengan cara yang berbeda. Sama-sama bilang sama saya. Sudah dijawab. Tapi caranya berbeda. Kita lihat dulu ayatnya, saudara. Ayatnya dikatakan apa di sana? Yesaya 55, 8-9. Yesaya pasal yang ke-55, ayat 8-9, saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, puji Tuhan. 3, ya. Sebab, bukanlah, dan, bukanlah, demikianlah. Sekali lagi, saudara. Sebab, rancangan, bukanlah, dan rancangan, dan jalanmu bukanlah, demikianlah. Ayat 9 dikatakan apa di sana? Ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan apa? Amin. Saya mencatat di sini saudara, seringkali kita tidak melihat jawaban doa kita, bukan karena Tuhan tidak menjawab, tetapi karena Tuhan menjawabnya dengan cara yang berbeda. Sekali lagi saudara, seringkali kita tidak melihat jawaban atas doa kita sebenarnya, bukan karena Tuhan belum jawab, tapi Tuhan sudah jawab dengan caranya yang berbeda, saudara. Karena gini, saudara, Alkitab dengan tegas bilang begini, jalan Tuhan di atas jalan kita, caranya Tuhan, rancangannya Tuhan, di atas rancangannya kita. Ketika kita berdoa, memang kita itu, saudara, selalu menggunakan pemikiran kita. Dan akhirnya, efeknya apa? Kita akan menggunakan pemikiran kita untuk menentukan cara Tuhan dalam menjawab doa kita. Simpelnya begini saudara, sekali lagi ya. Ketika kita berdoa, kita kan pasti pakai pemikiran kita. Dan kita akan, efeknya apa? Kita akan pakai pikiran kita lagi untuk menentukan Tuhan akan jawab doa kita seperti apa. Saya pernah alami. Waktu kapan? Waktu saya audisi boyband. Iya. Ini memang sesuatu yang memalukan tapi saya senang ceritanya. Gak apa-apa, malu dikit demi jemaat. Jadi waktu itu saya audisi boyband itu. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi boyband. Tapi jangan bilang mama. Nanti dia marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boyband. Ada lagunya itu. Awas itu lagu. Penghina para boyband itu. Waktu itu yang saya doakan apa? Tuhan, aku mau jadi boyband. Dan di pemikiran saya, Tuhan akan jawab doa saya dengan cara memenangkan saya di audisi boyband itu. Dan akhirnya, puji Tuhan, sampai final. Kalah. Bukan senang sekali ya. Saya sampai doa, Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Why? Tapi ternyata ketika saya evaluasi, ternyata sebenarnya Tuhan sudah jawab doa saya tetapi dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena 1 hari sebelum final, Tuhan sudah kirimkan seorang produser untuk telepon saya dan hubungin dan undang saya untuk masuk di boyband yang akan dia bentuk. Tapi karena pikiran saya sudah mematok bahwa Tuhan akan jawab doa saya dengan cara apa? Menang di audisi itu. Akhirnya apa? Saya pikir doa saya belum dijawab. Padahal ternyata Tuhan sudah jawab dengan cara yang berbeda. Dan saya mau bilang, cara yang berbeda yang Tuhan kasih itu yang terbaik. Amin. Kenapa? Karena seandainya saja saya lolos audisi boyband yang ke Korea itu, saya pasti akan berangkat ke Korea dan saya meninggalkan pelayanan saya. Tapi kalau saya masuk di boyband yang tetap di Indonesia itu, saya akan tetap di Indonesia
Dan saya tetap melanjutkan pelayanan saya yang Tuhan percayakan. Dan saya mau bilang, itulah yang terbaik. Sekalipun mungkin ketika di Indonesia jadi skuter, selebriti kurang terkenal. Tapi, itu jauh lebih baik. Kalau jadi boy band, paling berapa lama sih? Terkenal jadi boy band, paling berapa lama? Paling 2 tahun, 3 tahun. Iya loh. Dan mereka memang terbukti, pulang paling bertahan cuma 2-3 tahun. Nggak mungkin sampai tua jadi boyband. Iya kan? Nggak mungkin saya udah engkong udah. You know me so well, gelap. Habis panggung encok. Dan siapa yang mau ngefans kalau udah engkong begitu? Hah? Siapa yang mau ngefans? Opung-opung cawang. Paling tambahan sama cim-cim glodok, udah menyatu. Gak mungkin. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang tetap hamba Tuhan. Maka saya mau bilang saudara, Tuhan jawab dengan cara yang berbeda dan jawaban Tuhan yang terbaik. Maka saya mau bilang saudara, Tuhan itu ketika jawab doa saudara, kadang-kadang Tuhan jawab itu dengan cara yang berbeda. Bukan karena Tuhan belum jawab, tapi Tuhan jawab dengan cara yang berbeda. Cuma kadang-kadang karena pikiran kita sudah patok harus seperti apa. Kadang-kadang kita nggak lihat akhirnya jawaban Tuhan. Saya pernah dulu lagi butuh mobil banget untuk meningkatkan kualitas pekerjaan saya, meningkatkan bisnis saya, dan juga untuk menopang pelayanan saya. Akhirnya, secara kemampuan belum mampu. Akhirnya, tapi karena butuh, saya doa, Tuhan aku mau. Akhirnya saya lihat, di Citraland, ada undian poin dapat mobil. Bodoh, ikut. Undian poin dapat mobil. Saya doa, Tuhan, jadi belanja berapa, dapat poin, nanti diundi dapat mobil. Saya doa, Tuhan, aku mau mobil Tuhan. Dan beberapa bulan sebelumnya mobilnya udah ditaruh dipajang di tengah-tengah hall. Dan saya mau bilang sejak saat itu saya udah Tiberias garis keras. Betul. Kalau dibuka dada ini ada Tiberias I'm in love. Di atasnya ada aku sayang Bapak Ibu. Iya, di belakangnya Gading Nias. Jadi ketika saya lihat mobil udah dipajang, waduh Tiberias garis keras bergerak. Mobil sudah dipajang. Setiap hari saya datang. Dalam nama Yesus. Biar nggak curiga jalan-jalan dulu. Pas aman lewat lagi. Sebelahnya dalam nama Yesus. Waduh, Tiberias garis keras ini. Besoknya lagi dalam nama Yesus. Oh, yes. Mungkin yang jaga mobil ini kenapa tiap hari berminyak ini mobil? Emang Tiberias garis keras. Waduh, makanya saya kalau banyak jemaat Tiberias, saya bilang sama tim saya, jagain mobil, jagain mobil. Jangan sampai ada jemaat dalam nama Yesus, kita pulang naik apa? Waduh, saya tibalah hari H pengundian. Waduh, saya nyampe, itu mall Citraland penuh. Ternyata yang pengen banyak. Tapi kan kita mental Gatot Kaca. Pokoknya sang saka merah putih, Garuda di dadaku, maju. Tuh, naik ke lantai paling atas, lantai 5. Dari atas mobil di bawah lagi pengundian, saya langsung dalam nama Yesus. Dalam. Iya kan?
Bapak ajarkan, Bapak Gembala ajar tumpang tangan. Oh, saya dalam nama Yesus. Karena saya lihat saingannya banyak lebih kencang. Dalam nama Yesus. Orang lihat ini cowok tremor kan, nggak apa-apa. Dalam nama Yesus. Waduh. Puji Tuhan. Nggak dapat. Aduh. Sampai Tuhan. Why? Kenapa Tuhan nggak jawab doaku? Tapi akhirnya beberapa waktu, nggak lama setelah itu, Tuhan berkati pekerjaan saya, bisnis saya, bisa beli sendiri mobil yang sama dengan penghasilan sendiri. Tuhan jawab dengan cara yang berbeda. Dan buat saya itu jauh lebih baik. Menurut saudara gini. Coba saudara posisikan diri saudara di posisi saya. Menurut saudara nggak mampu, jangan mobil lah, jangan mobil. Karena saya lihat wajah-wajah saudara ini, wajah-wajah Sultan Kelapa Gading semua. Jadi kayaknya mobil itu it's very cheap for us, very cheap. Oh my God, it's very easy, okay. Jadi yang mahalan dikit. Jet pribadi. Kok nggak ada yang amin? Oh, yang amin pulang bawa jet pribadi. Parkir di mana? Kelapa Gading banyak portal. Menurut saudara, jauh lebih bagus mana? Saudara mau beli jet pribadi tapi nggak punya uang, belum cukup, belum mampu, dan akhirnya dapat undian jet pribadi, atau Tuhan berkati bisnis pekerjaan saudara dan akhirnya bisa beli jet pribadi sendiri. Ini pertanyaan bukan amin. Tadi nggak amin, sekarang nanya amin. Jawab. Yang satu apa yang dua? Itu. Kenapa? Karena ada kemampuan di sana, saudara. Tuhan jawab dengan cara yang berbeda. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, Tuhan itu kalau jawab, Tuhan bukannya sepertinya, kadang-kadang kita karena kita membakukan Tuhan, kita membatasi Tuhan, kita akhirnya nggak ngeliat jawaban doa. Sebenarnya Tuhan sudah jawab dengan cara yang berbeda dan jauh lebih baik. Saya merantau ke Jakarta, doa saya belasan tahun yang lalu, Tuhan aku mau sukses. Tapi ketika nyampe Jakarta yang saya terima, masa sukar, penolakan, air mata. Saya sampai tanya Tuhan, kenapa kau nggak jawab doaku untuk sukses? Tapi ketika saya evaluasi, ternyata semua itu adalah jawaban Tuhan untuk membawa saya pada posisi hari ini. Saya mau bilang saudara, itu kenapa saya suka satu quotes yang bilang begini. Cara Tuhan itu kadang-kadang saudara tak terselami. Tapi percayalah cara Tuhan yang terbaik. Ketika saudara, di sebuah film dia bilang begini. Ketika saudara minta kesabaran, menurut saudara, Tuhan akan kasih kesabaran itu. Atau Tuhan kasih kesempatan untuk saudara bersabar. Yes. Kesempatan untuk supaya saudara bersabar. Ketika saudara minta iman, yang Tuhan kasih imannya, atau kesempatan untuk saudara beriman sama Tuhan. Yes. Cara Tuhan mungkin berbeda, tapi percayalah, cara Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cara Tuhan mungkin berbeda, tapi pasti selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam, untuk hapus dosaku ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Bab kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih
tertikam, untuk hapus dosaku ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku samakan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana.